Pemirsa, pengunjung mal di Tasikmalaya, Jawa Barat berhamburan setelah mendengar suara ledakan. Barisan keramik lantai mal di bagian penjualan sepatu menggembung dan pecah. Awas. Aduh, kacau. Viral video amatir, kepanikan pengunjung salah satu mal di Tasikmalaya, Jawa Barat yang berhamburan keluar gedung pada Minggu siang. Mereka keluar dan berkerumun di halaman mal setelah mendengar suara ledakan. Diduga suara ledakan akibat gempa atau akan terjadi bangunan ambruk. Setelah dicek, suara ledakan berasal dari barisan keramik lantai yang menggembung kemudian pecah. Itu hanya keramik itu menggelembung, terus pecah, kan menimbulkan suara kretek gitu. Kebetulan pecahnya itu panjang, ada di area sepatu ya. Itu panjang. Kebetulan pada saat itu sekitar jam 12 kurang 5-an lah, lagi banyak-banyaknya pengunjung di area sepatu. Pengunjung kan panik lah ya. Diketahui kejadian keramik pecah memang sudah sering terjadi, namun pihak pengelola segera memperbaikinya. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kecewa transaksi jual beli knalpot motor, seorang mahasiswa di Yogyakarta dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri saat berada di kamar rumahnya. Korban menderita luka bakar 80% dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dimas, 20 tahun, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, menjadi korban pembakaran oleh temannya sendiri di kamar lantai 2 korban di kawasan Jalan Lowanu, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Peristiwa ini diketahui atas laporan teman korban yang melaporkan ke pihak keluarga yang mengatakan korban dibakar oleh 3 temannya. Saat ditemukan, korban sudah terbakar dan api sudah dipadamkan. Korban yang menderita luka bakar 80% ini harus menjalani perawatan medis. Korban dibakar oleh 3 temannya sendiri. Diduga pelaku kecewa terhadap korban terkait transaksi jual beli knalpot sepeda motor. Sih katanya masalah jual beli knalpot. Emang Mas Dimas sering jual beli knalpot Bu di sini? Baru ini sih kayaknya. Baru ini ya. Kini ketiga pelaku tengah dalam pengejaran petugas. Sedangkan kondisi korban saat ini berangsur membaik meski harus mendapat penanganan intensif tim medis di ruang khusus di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kepergok bobol rumah serta ambil uang celengan THR. Pelaku pencurian dihajar warga. Petugas kepolisian dari Polsek Semarang Selatan datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Geram dengan ulah pelaku, warga menghajar pelaku pencurian di Jalan Bendungan Baru, Kelurahan Barusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku kepergok pemilik rumah saat mengacak-acak isi rumah dan mengambil sejumlah barang berharga. Warga kemudian melucuti pakaian dan menginterogasi pelaku di tengah jalan. Sebelum bobol rumah warga, pelaku juga mengambil uang kotak amal di masjid dengan dalih untuk kebutuhan hidup sehari-hari di perantauan. Itu membobol rumah orang, Pak. Apa yang kamu ambil? Uang, Pak. Berapa? Nggak tahu jumlahnya, Pak. Langsung di dompet, Pak. Di tabungan tuh saya masukkan, saya simpan, Pak. Terus diketahui uang orang rumah? Iya, Pak. Dikejar sama warga, Pak. Terus? Baru ditangkap, dipukulin. Beruntung aksi main hakim sendiri dapat dicegah petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian. Kita kan baru dari tempat keponakan, kan kelahiran gitu kan. Terus kita bersana, kita pulang, istriku masuk ke rumah. Tahu-tahu di rumah itu udah marah-marah semua gitu kan. Nah, terus dia ngambil saya, bilang rumahnya bobol orang gitu kan. Usai diamankan, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi tawuran di bulan Ramadan, polisi melibatkan pengurus setingkat RT RW untuk menjaga keamanan lingkungan bersama. Hal ini mendapat respon baik dari perangkat yang secara sukarela ramai-ramai berjaga di posko sejak malam hingga pagi hari. Kepolisian Sektor Koja Jakarta Utara gencar melaksanakan patroli malam mencegah terjadinya tawuran dan aksi kejahatan.
polisi melibatkan perangkat masyarakat setingkat RT RW agar membentuk Satgas Anti Tawuran. Dengan melibatkan masyarakat berperan aktif dalam patroli keamanan lingkungan, angka tawuran yang terjadi terindikasi menurun. Kita antisipasi, kita kasih kasih pemberitahuan deh ya. Jangan sering ngumpul begini, nggak baik. Lebih baik lu pulang ke rumah, jangan sering begadang. Polsek Koja membentuk 82 posko Satgas Anti Tawuran yang tersebar di tiap-tiap RW agar bisa berperan aktif menjaga keamanan lingkungan mereka masing-masing. Mencegah itu lebih baik sesuai dengan perintah Bapak Kapolda. Jangan sampai terjadi. Untuk itu kami membentuk di setiap RW posko-posko Satgas Anti Tawuran. Tak hanya mengantisipasi tawuran, posko Satgas ini juga sebagai tindak respon cepat dari kepolisian jika mendapat laporan dari personel Satgas apabila terjadi situasi darurat lainnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sekitar sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang makin ramai dipadati emak-emak yang berbelanja kebutuhan Lebaran. Tidak hanya dari Jakarta, pengunjung juga berasal dari berbagai daerah. Pasar Tanah Abang masih jadi favorit emak-emak di Jakarta dan sekitarnya untuk berburu perlengkapan Lebaran. Dari aksesoris, baju muslim, hingga perlengkapan ibadah menjadi buruan pengunjung. Bahkan ribuan orang rela berdesak-desakan untuk mencari dan membeli barang incarannya. Kebanyakan alasan emak-emak rela datang jauh-jauh ke Tanah Abang dikarenakan harga yang murah dibanding di mal atau pusat perbelanjaan pakaian lainnya. Ya, saya dari Bintara, ya tertarik lah. Tanah Abang itu surganya ibu-ibu. Makanya saya kesini jauh-jauh. Cari keperluan Lebaran lah, kan di sini harganya murah meriah. Lumayan. THR paling belum turun, Pak. Rencananya mau cari apa, Bu? Pakaian gamis atau apa? Saya mau nyari keperluan buat saya, gamis, buat anak saya, buat suami saya tercinta. Di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Jawa Tengah, ratusan warga berburu baju Lebaran di Pasar Tumpah Dadakan di Jalan Lingkar Salatiga. Meski harus berdesakan, namun para pengunjung tetap antusias berburu pakaian dan keperluan Lebaran lainnya. Salah seorang penjual mengaku senang karena dagangannya laris terjual dalam kurun waktu 5 jam. Per piece bisa sampai 200 piece. Dijual dengan rata-rata berapa? Dari hingga Iki dari 85 sampai 100. Sampai 100. Nggih. Nggih. Kalau atasan lho nggih. Iya. Kalau dari bawahan dari 70 sampai 85. Selain pakaian, Pasar Tumpah Dadakan yang hanya digelar setiap hari Minggu menyediakan beragam peralatan rumah tangga, sepatu, dompet, aksesoris, kue Lebaran, hingga tanaman hias. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga berebut kupon beras dan sembako gratis pangan murah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Provinsi Banten yang digelar di Kodim 05103 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Jumlahnya ini ada berapa, Bu Dewi? Ibu-ibu ini saling berebut untuk mendapatkan kupon beras gratis di Pasar Pangan Murah yang digelar di Kodim 05103 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Terbatasnya kupon beras gratis yang dibagikan petugas membuat ibu-ibu ini harus saling dorong untuk mendapatkan kupon lebih dahulu. Dalam Pasar Pangan Murah yang digelar di Korem 052 Wijaya Krama oleh Kementerian Pertanian ini, terdapat minyak goreng, telur ayam, gula pasir, bawang merah, dan cabai. Kita melaksanakan gelar pasar murah itu untuk mendekatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh daging dengan harga yang relatif murah dibanding dengan harga pada umumnya, termasuk juga kemudahan untuk mendapatkan minyak goreng. Yang nanti ini juga merupakan suatu kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Dinas Kabupaten Tangerang dan juga melibatkan daripada institusi TNI Polri. Dengan adanya Pasar Pangan Murah ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga bahan pangan di pasaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di pasar tradisional terus meroket. Demi dapat menyantap sajian daging di Hari Raya, kini warga harus berhemat.
Hingga Minggu siang, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi lokal di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat tembus Rp140 hingga Rp145.000 per kilogram. Diprediksi harga daging sapi akan terus melambung mendekati Hari Raya Lebaran nanti. Kemungkinan di Hari Raya Idul Fitri itu di atas 160.000. Itu pun bagi pedagang belum tentu bisa ketemu hasil untung. Jadi modalnya terlalu tinggi, terlalu mahal. Mahalnya harga daging sapi di pasaran membuat para konsumen harus berhemat demi dapat menyantap menu sajian daging pada Lebaran nanti. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, jumlah harga bahan pangan di pasar gudang terus mengalami kenaikan. Sejak beberapa hari terakhir, harga daging ayam yang semula Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini tentu berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ya untuk itu kurang, biasanya dia beli 1 kilo atau 2 kilo, kalau sekarang berhubung bulan Ramadan harganya setengah kilo untuk 1 kali makan. Kenaikan harga juga terjadi pada harga daging sapi yang semula Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Bawang merah yang semula Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah yang semula dijual Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Diperkirakan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Langkah pemerintah melarang ekspor bahan minyak goreng menjadi salah satu terobosan melawan mafia. Menteri Perdagangan bahkan sudah membahas penghentian ekspor minyak goreng bersama Komisi 6 DPR 17 April lalu. Gonjang-ganjing kelangkaan yang berdampak pada tingginya harga minyak goreng berujung pada keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan minyak goreng mulai 28 April 2022. Keputusan larangan ekspor CPO hingga batas waktu yang belum ditentukan bertujuan untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri. Dengan meningkatnya pasokan minyak goreng dalam negeri, maka harga minyak di pasaran akan bisa dikendalikan. Telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum larangan ekspor bahan minyak yang dikeluarkan Presiden, pembahasannya sudah dilakukan Menteri Perdagangan dan Komisi 6 DPR saat rapat kerja 17 Maret lalu. Langkah ini diambil untuk melawan mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat. Kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia, apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat. Itu saya jamin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana permasalahan daripada kebijakan yang diutarakan tadi katanya berganti-ganti. Yang saya katakan kesalahan yang saya tidak bisa prediksi dari saya itu adalah memprediksi bahwa akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui sepenuh hati dari hati yang paling dalam. Jelas ya, ini apa seperti dikatakan Bapak Presiden, ini sesuatu yang sangat jelas bahwa pemerintah tegas untuk mereka yang ini kan masih diduga ya bermain atau diduga melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kita tunggu proses hukum untuk membuktikan siapa yang salah, kesalahannya apa dan sebagainya. Tapi ini menurut saya sebuah pesan yang tegas dan jelas. Usaha ya jangan main-main lah. Gayung pun bersambut. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana menjadi tersangka. Ia diduga menerima suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka lainnya. Lewat kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng, kini publik menanti akankah harga minyak goreng curah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat?
Pemirsa, Partai Perindo menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat kepengurusan partai di berbagai daerah. Ramadan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi antar kader dan pengurus jelang persiapan tahapan verifikasi faktual menuju pemilu 2024. Dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 2024, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan melakukan rapat konsolidasi tahap finalisasi pemberkasan verifikasi faktual untuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Akan mempunyai tekad dan rasa kebersamaan di seluruh pengurus semua tingkatan. Kita berkeyakinan setiap tingkatan mempunyai keanggotaan satu fraksi. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, DPD Partai Perindo juga menggelar rapat konsolidasi membahas persiapan menjelang verifikasi faktual. DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat optimis mampu meraih kemenangan di pemilu 2024. Rapat konsolidasi ini diiringi dengan agenda buka puasa bersama dan silaturahmi sesama kader Partai Perindo. Kabupaten Langkat melakukan konsolidasi dan penguatan struktur untuk menghadapi Pileg di 2024 ini. Target kami dapat mendapatkan satu kursi. Sementara itu, DPW Partai Perindo Provinsi Bangka Belitung menggelar acara buka puasa bersama sebagai bentuk silaturahmi untuk menjaga kekompakan antar kader dan pengurus dalam menghadapi pemilu. Perindo Bangka Belitung beserta Kartini Perindo Bangka Barat melaksanakan pembagian takjil yang sudah dilaksanakan selama 3 hari. Dan pada hari ini adalah hari ketiga dengan buka bareng bersama. Kegiatan buka puasa bersama ini diawali dengan membagikan takjil untuk masyarakat serta santunan kepada anak yatim piatu. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian sektor Matraman, Jakarta Timur bersama sejumlah tenaga medis menggelar vaksinasi door-to-door dengan hadiah kue lebaran dan sembako. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat juga melakukan hal yang sama. Menyisiri gang sempit, satu persatu rumah warga yang berada di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur didatangi aparat kepolisian bersama sejumlah tenaga medis. Kedatangan petugas guna memberikan layanan vaksinasi door-to-door terhadap para warga yang keterbatasan untuk hadir di gerai vaksinasi booster. Setelah melakukan vaksinasi, petugas memberikan hadiah sembako berupa beras, minyak, mie instan hingga paket kue kering untuk disajikan pada saat lebaran nanti. Kita datang ke warga door to door menyebut warga karena bermacam-macam warga ya, ada yang kegiatan, ada yang kerja, yang lansia, yang keterbatasan fisik. Jadi tadi sudah datang, kita ke warga mendatangi, ada beberapa warga dan kita kasih sembako juga parcel ya, jenis bermacam-macam kue. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polda Metro Jaya menggelar gerai vaksinasi vaksin booster di area Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski banyak pengunjung yang mengikuti vaksinasi, namun guna menambah minat peserta vaksin, pihak penyelenggara yakni Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membagikan beras dan sembako gratis. Para peserta yang telah mendapat suntikan vaksin langsung bisa membawa pulang paket sembako dan beras secara cuma-cuma. Ya, untuk target kita booster sampai saat ini sudah kurang lebih 11.326 orang yang kita vaksin. Ya, jadi dari berbagai tempat dan khusus untuk di Tanah Abang ini adalah hari yang ketujuh kalinya kita laksanakan di sini. Sedikitnya 2.000 dosis vaksin telah disediakan untuk para peserta agar dapat mengejar target vaksinasi nasional menuju herd immunity. Dari Jakarta, Rio Manik, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. MNC Sekuritas dan MNC Peduli menggelar buka bersama anak-anak Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariah, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MNC Sekuritas untuk berbagi dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan dengan baik oleh MNC Sekuritas untuk berbagi dengan anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu Nurul Imam Jafariah. Acara CSR Ramadan MNC Sekuritas tahun ini terselenggara berkat dukungan dari MNC Peduli. MNC Group melalui MNC Peduli melaksanakan kegiatan serupa di berbagai lokasi untuk membantu masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik akibat pandemi COVID-19.
Hari ini kami berkesempatan untuk mengadakan buka puasa bersama dengan adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariyah. Tentunya puji syukur pada Allah bahwa acara ini bisa kembali kami jalankan. Selama beberapa tahun terakhir, MNC Sekuritas telah aktif dalam menggelar CSR dalam berbagai bentuk kerjasama dengan MNC Peduli, mulai dari penyaluran hewan kurban, edukasi, dan literasi investasi ke berbagai segmen masyarakat. MNC Sekuritas telah menggelar 94 kegiatan edukasi investasi yang dihadiri lebih dari 84.000 peserta. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia dikenal dengan pesona pariwisatanya yang sangat indah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Potensi ini juga akan didukung dengan sumber daya manusianya yang mumpuni di bidang pariwisata dan wirausaha. Indonesia dikenal dengan pesona pariwisatanya yang sangat indah dan membuat Indonesia menjadi tempat wisata yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Selain kekayaan alam, hal ini juga didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itu, Politeknik Pariwisata NHI Bandung terjun langsung untuk melahirkan pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata. Sesuai dengan visi kami menjadi institusi pendidikan tinggi kepariwisataan berdaya saing global yang mengedepankan personalitas, keterampilan, dan kreativitas dalam mewujudkan SDM maju, unggul, dan berjiwa wirausaha. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan 100% lulusan dari mahasiswa Politeknik Pariwisata atau Poltekpar terserap di industri pariwisata tanah air. Poltekpar mempersiapkan Anda untuk menjadi generasi yang berkualitas, untuk siap bersaing di dunia kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru di masa depan. Hampir 30% lulusan Poltekpar berhasil menjadi wirausaha. Kampus yang sudah berdiri sejak 60 tahun silam di bawah Kemenparekraf sudah meluluskan 26.000 mahasiswanya dan 70% lulusan Poltekpar NHI Bandung juga sudah terserap di sektor pariwisata seluruh dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kapal pengangkut pengungsi di Lebanon terbalik, 6 orang tewas. Selengkapnya usai jeda.